Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video pertama tentang triangulation. Di beberapa video ke depan kita akan membahas tentang triangulation yang biasa dilakukan oleh seorang NPD. Kita akan membahas tentang trik apa saja yang biasa mereka lakukan untuk melakukan triangulation. Misalnya tujuannya apa saja, dan bagaimana kita bisa menghadapi triangulation dari seorang NPD. Nah, di video ini saya mau ngajak teman-teman dulu untuk membedah gitu ya, atau mengetahui dulu apa sih sebenarnya triangulation itu dan bagaimana cara narsistik melakukan itu gitu ya. Oke, mari kita mulai ya sedikit. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu ini ya, bahwa triangulation ini sebenarnya salah satu teknik manipulatif yang kebanyakan atau paling sering dilakukan oleh seorang narsistik. Mungkin karena tingkat keberhasilannya ini besar, ya. Nah, di dunia nyata, sebenarnya guys, di sekeliling kita, triangulation ini sebenarnya sering dilakukan juga sebenarnya. Cuman mungkin kebanyakan kita nggak sadar kalau itu triangulation gitu ya. Itu misalnya seperti menggosipkan orang lain. Menggosipkan orang lain itu kan sebenarnya ketika kita berbicara, dan kemudian kita bawa pihak ketiga, yaitu orang yang digosipin itu masuk ke dalam pembicaraan atau dalam tanda kutip peperangan lah sebenarnya. Itu sebenarnya salah satu bentuk triangulation juga. Atau misalnya dalam keadaan sehari-hari ketika misalnya kalian membanding-bandingkan seseorang dengan orang lain misalnya. Atau bahkan menjelek-jelekan orang lain dengan mengcompare, ya itu sebenarnya juga bentuk triangulation. Ya. Cuman mungkin kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah triangulation. Triangulation ini kan sebenarnya lekat dengan kata adu domba kan sebenarnya. Kita bisa bilang bahwa pelaku-pelaku triangulasi ini sebenarnya sedang mengadu domba dua pihak gitu ya, untuk mencapai kepentingan dia sendiri gitu. Artinya adalah triangulasi ini biasa dilakukan dengan cara mengendalikan dua orang dengan cara membatasi komunikasi di antara dua orang tersebut, sehingga pelaku triangulasi ini berada di tengah-tengah. Tujuan dari triangulasi ini biasanya kan adalah sebenarnya menciptakan hubungan yang negatif antara dua orang korban tersebut gitu. Artinya bagaimana pelakunya itu membuat dua orang tersebut yang sebenarnya tidak pernah bisa berkomunikasi atau mempunyai komunikasi yang sangat terbatas menjadi saling bermusuhan atau punya hubungan yang negatif ya. Yang mana ini akhirnya menguntungkan si pelaku triangulasi. Oke, sekarang kita masuk pembahasan tentang NPD yang melakukan triangulation. Jadi sebenarnya kan triangulation oleh NPD itu gampangnya gini guys. Itu adalah ketika seorang NPD membawa pihak ketiga di dalam hubungan dia antara dia dengan supply-nya. Tujuannya jelas itu ya, biasanya pasti untuk sesuatu yang abusive atau manipulatif. Ya. Yang mana diharapkan oleh si narsistik, triangulasi ini pada akhirnya akan memberikan keuntungan buat diri dia. Terutama yang berkaitan dengan hubungannya dia dengan si korban, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, triangulation ini bisa dilakukan secara halus, tetapi juga bisa terang-terangan, gitu ya. Jadi kalau secara halus, dia bisa saja tidak terang-terangan mengatakan sesuatu, tetapi mengatakan itu atau melakukan itu melalui sentilan-sentilan yang kecil lah, gitu ya. Sentilan-sentilan halus yang terselubung, yang bisa men-trigger korbannya. Tetapi juga bisa dilakukan secara terang-terangan. Nah, yang harus diketahui adalah bahwa kebanyakan triangulasi yang dilakukan oleh NPD ini melibatkan kebohongan-kebohongan besar. Dalam arti, semua fakta-fakta yang dikatakan NPD ketika dia mengadu domba dua orang tersebut, sebenarnya kebanyakan itu nggak benar sebenarnya. Itu melibatkan kebohongan-kebohongan besar yang di-create atau dibuat oleh si narsistik tersebut untuk memuluskan planningnya dia untuk mengabuse si korban. Nah, teman-teman harus tahu ya, triangulation ini yang paling menyedihkan atau paling mengerikan itu adalah bahwa narsistik itu seolah-olah menyakiti korbannya menggunakan tangan orang lain dan tangan dia itu tetap bersih guys, gitu. Jadi kehebatan si narsistik dalam melakukan triangulasi itu adalah bahwa dia itu pelaku, gitu ya, dia penjahatnya, tetapi dia tuh bisa memposisikan diri dia sebagai victim atau sebagai korban. Dan di kebanyakan kasus misalnya,
kebanyakan pihak ketiga yang dipakai oleh si narsistik ini tidak tahu itu. Dalam arti pihak ketiga ini mengira mereka itu adalah penyelamat gitu. Mereka mengira bahwa korbannya itu adalah si NPD. Dan pihak ketiga itu merasa bahwa dia itu sedang menjadi seorang penyelamat atau pahlawan yang menyelamatkan si NPD dari kejahatan yang dilakukan si korban gitu. Jadi ada peran yang ditukar oleh si narsistik seolah-olah korban yang di-abuse itu adalah penjahatnya dan si narsistik itu adalah korbannya. Dan inilah kehebatan dari seorang narsistik ketika dia melakukan triangulasi gitu. Dan dua pihak tersebut yang diadu domba itu nggak sadar akan hal itu. Nah, triangulasi ini kan bisa terjadi di mana aja ya, gitu ya. Hubungan percintaan bisa, hubungan pekerjaan bisa, hubungan persaudaraan juga bisa, bisnis juga bisa, apa aja bisa. Dan narsistik itu bisa mempergunakan siapa saja untuk melakukan triangulasi. Nanti ketika saya ngomong tentang pelaku-pelakunya, teman-teman akan mengerti. Oke? Nah, teman-teman tahu nggak efek paling mengerikan dari triangulasi yang dilakukan narsistik itu begini. Korbannya itu, gitu ya, bisa menjadi merasa sangat ketakutan, bisa sangat merasa sendiri di dunia ini, karena korbannya itu bisa dibikin oleh si narsistik, sehingga dia merasa bahwa dia itu sendirian di dunia ini. Narsis itu bisa menanamkan keyakinan kepada si korban bahwa semua orang berada di belakang si narsistik dan pihak ketiga. Sehingga seolah-olah seluruh dunia itu adalah lawannya si korban. Itu yang membuat si korban tuh menjadi sangat ketakutan karena dia merasa sangat kesendirian. Dan itu membuat dia akhirnya merasa tidak punya pilihan lain selain bergantung kepada si narsistik. Itu yang efek paling mengerikan ketika narsistik itu melakukan triangulasi kepada si korbannya. Oke, sekarang sedikit ya gambaran buat teman-teman. Triangulasi itu kan berarti dilakukan oleh 3 orang ya. Pelaku-pelakunya itu biasa disebut ya, pertama ya si NPD. Si NPD itu disebut persecutor. Persecutor itu berarti orang yang memulai konflik, orang yang menciptakan konflik gitu ya. Tetapi sekaligus memposisikan diri dia sebagai korban. Ya, nah teman-teman harus tahu bahwa tidak semua orang bisa melakukan triangulasi. Tidak semua orang bisa jadi persecutor. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan ini semua, kamu harus punya kemampuan untuk menciptakan fakta-fakta yang mendukung cerita kamu. Artinya adalah, kamu harus punya sifat manipulatif. Kamu harus punya kemampuan untuk menciptakan kebohongan. Kamu harus punya kemampuan untuk memelintir fakta-fakta yang ada. Itulah kenapa tidak semua orang bisa melakukan triangulasi. Artinya, orang sejahat narsistik itu yang bisa melakukan ini dan menjadi seorang persecutor. Yang kedua adalah korbannya. Korbannya ini yang kita sebut persecuted. Artinya adalah orang yang dipersekusi, gitu ya. Orang yang disiksa, orang yang posisinya paling menderita, ya. Menderita karena dihajar oleh pihak ketiga, juga secara konstan diberikan ketakutan, gitu ya, oleh si narsistik, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah rescuer. Rescuer itu adalah pihak ketiga yang dibawa oleh seorang NPD untuk mensupport dia, dan si pihak ketiga ini percaya bahwa dia itu sebenarnya sedang melakukan kebaikan, menjadi penyelamat untuk melindungi si NPD dari kejahatan. Yang mana dia nggak tahu kalau semua yang dikatakan NPD itu adalah kebohongan. Nah, yang kalian harus tahu, rescuer ini guys, itu tidak selalu orang. Ya, rescuer ini bisa orang, bisa juga organisasi, tetapi bisa juga ini tokoh fiktif. Artinya, bisa saja sebenarnya seorang tokoh fiktif yang sebenarnya tidak pernah ada dan hanya dibuat-buat oleh si narsistik untuk mendukung triangulasi yang dia lakukan terhadap korban dia. Terakhir, saya mau kasih tahu betapa powerfulnya triangulasi NPD ini. Kenapa itu bisa terjadi begini? Ingat ya, triangulasi itu kan berarti ada 2 orang, dan NPD itu ada di tengah-tengah. Artinya apa? 2 orang ini tuh nggak pernah saling berkomunikasi sebenarnya. Atau komunikasinya tuh sangat-sangat minim. Artinya, akses informasi itu hanya ada dari NPD. Sehingga, NPD itu bisa dengan sangat leluasa menciptakan informasi-informasi palsu
di antara dua orang ini. Itu yang membuat triangulasi itu sangat powerful. Dia bisa membuat berita atau cerita apa saja untuk mengadu domba dua orang tersebut. Sehingga apapun respon dari masing-masing orang tersebut, dia bisa pakai itu untuk mendukung cerita yang dia bikin. Ini yang membuat triangulasi ini sangat mengerikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.